dulu ya pada hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan saat mendaftar besok LPDP. Nah, teman-teman harus tahu nih kalau LPDP adalah beasiswa yang meminta awardinya untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi dari Indonesia selama 2N+1. Jadi, kalau kamu ada rencana buat kerja di luar negeri atau di negara tempat kamu kuliah, ya LPDP bukan beasiswa yang tepat buat kamu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tips dan trik penulisan dokumen serta interview LPDP. Dalam penulisan dokumen, jangan lupa teman-teman harus memulai dengan membaca pertanyaan, lalu coba refleksikan pada diri sendiri dan mulai menulis draft. Untuk memperkuat esai, pertama kamu bisa analisis kata kunci. Perhatikan poin-poin yang diminta dituliskan dalam esai. Kedua, tentukan pengalaman yang akan dibagikan. Dari pengalaman teman-teman yang banyak, itu bisa dibuat prioritasnya. Mana aja yang paling linear, mana yang paling spesifik, yang bisa membedakan teman-teman dengan peserta lain, baik itu dari kegiatan akademik maupun non-akademik. Nah, ketiga, coba lakukan riset. Teman-teman bisa mencari data yang faktual dan relevan untuk memperkuat argumen dalam esai teman-teman. Jadi bukan hanya asumsi, tapi juga bisa didukung dengan data ya. Nah, setelah itu baru coba susun kerangka esai dan menulis ide-ide yang bisa digunakan. Nah, ide-ide tersebut bisa menggunakan mind mapping loh, jadi nggak usah menulis semuanya dalam satu waktu. Terakhir, yang paling penting, mulailah menulis. Gitu. Nah, saat menulis, perhatikan ya struktur esai agar enak dibaca. Showing rather than telling itu adalah kuncinya. Dan jangan lupa menggunakan metode STAR, metode bintang. Apa tuh STAR? Oke, STAR itu adalah singkatan dari situation, task, action, dan result. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya di sini. Nah, untuk situation, di mana teman-teman bisa menjelaskan situasi pengalaman. Misalnya, nama kegiatan atau nama pekerjaan. Kemudian tempat berlangsungnya. Dan ketiga, juga ukuran tim yang bekerja dengan kamu. Jangan lupa semuanya disiapkan secara detail dan ada angkanya ya, yang bersifat kuantitatif ya. Nanti dikasih contoh kok, jangan khawatir. Untuk task, yaitu pekerjaan dan responsibility apa aja yang ada di pekerjaan itu, serta masalah apa yang timbul di pekerjaan tersebut. Untuk action, adalah langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, bahkan jika ada adalah upaya tim. Dan ketika kita bekerja dalam tim, jangan lupa menyebutkan role pribadi, apa yang kamu lakukan. Yang keempat adalah result. Hasilnya apa? Impact dari menyelesaikan permasalahan tersebut apa sih? Dan jika memungkinkan, bicarakan tentang fakta, angka, dan statistik atau secara kuantifikasi. Nah, ini nih contohnya teman-teman. Yuk kita analisa bareng. Di contoh, situations adalah during my internship experience at the Child Development Clinic and Psychology Clinic. Itu tempatnya ya. Yang kedua, task adalah I was responsible to handle 5 children with learning disorder. Jadi jelaskan tugasnya apa. Yang ketiga, action adalah test and interviews with children, families, and possibly other adults that were conducted. Nah, di sini jelaskan apa yang sudah dilakukan. Begitu. Yang terakhir adalah result. Result adalah I have learned that being a psychologist requires knowledge of a child's mental wellness and development, and the ability to communicate with the children and family members to work on creating a plan to provide culturally competent care. Nah, itu adalah hasil dari apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita dan apa yang sudah kita lakukan, serta clear ya situasinya di mana. Good luck teman-teman, perhatikan contoh di atas ya, dan ini udah di highlight nih, mana aja yang udah jadi situation, task, action, dan result. Good luck. Nah, untuk interview, dalam fase persiapan, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Di antaranya, pertama,
teman-teman harus mempelajari nih jurusannya, kampus, negara, dan beasiswa tujuan secara detail. Persiapkan poin-poin penting yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, kalau lupa-lupa tentang diri kita sendiri ini dan prestasi kita, coba ingat kembali apa yang sudah teman-teman tulis di essay maupun CV. Dan terakhir yang paling penting, latihan yuk ya. Practice makes perfect. Make sure teman-teman berlatih sama orang yang memang bisa mengimprove teman-teman, seperti mentor atau mungkin teman sebaya yang memang sudah jadi awardee begitu ya. Nah, dalam fase ini, teman-teman bisa lakukan beberapa hal ya. Pertama, teman-teman harus menggunakan timer. Jadi, jawablah pertanyaan itu dalam maksimal 2 menit saja. Yang kedua, jangan lupa menggunakan flashcard. Jadi flashcard itu akan sangat membantu untuk mengganti pertanyaan interview yang memang teman-teman latih secara individu atau independen atau hanya one on one bersama mentor maupun teman sebaya yang sudah menjadi awardee mungkin ya. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan, latihan dengan teman atau awardee mentor itu akan sangat membantu, dan kalau bisa memang latihannya sudah rutin ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, jangan menghafal kalimat. Sekalinya blank, teman-teman akan hilang semua kalimat yang sudah dihafal. Jadi bisa menuliskan poin-poin saja, jangan menghafalkan kalimat seluruhnya. Selanjutnya adalah rekam diri sendiri, kemudian perhatikan gesture. Dan terakhir, perhatikan tempo bicara serta arah pandangan mata. Jika interviewnya adalah interview offline, perhatikan mata dari examiner. Dan jika interviewnya adalah interview online, perhatikan kamera dari teman-teman. Begitu. Selanjutnya adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat persiapan LPDP. Ada beberapa do dan don'ts ya. Nah, untuk penulisan dokumen, diantaranya pertama, teman-teman harus teman-teman sekali lagi cek ketentuan kata, karakter, dan halaman yang ada di LPDP. Yang kedua, perbanyak informasi terbaru, baik itu mengenai berita di Indonesia dan dunia. Nah, untuk menambah wawasan saat ditanya pertanyaan mengenai critical thinking. Yang ketiga, fokus pada keyword dari pertanyaan. Jadi secara singkat dalam menjawab dengan maksimal waktu 1 menit. Nah, terakhir jangan lupa, bukan yang terakhir ya, 2 dari yang terakhir, jangan lupa periksa struktur dan gramatikanya. Teman-teman bisa menggunakan Grammarly atau minta bantuan proofread untuk struktur bahasa saja ya. Yang terakhir, minta review baik kepada senior, mentor maupun teman sebaya mungkin yang udah menjadi awardee. Nah, don yang harus dilakukan di sini adalah jangan pernah pertama baru mulai mengerjakan essay mendekati deadline. Oh no. Kedua, ada typo atau kesalahan gramatika. Oh no. Yang ketiga, jangan menggunakan argumen berdasarkan asumsi pribadi. Yang keempat, penulisan yang bertele-tele dan berbunga-bunga. Dan yang kelima, fokus pada kelemahan. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan jangan sampai melakukan hal tersebut.